Takdir dalam surat wasiat. Bab 1. Perjanjian dingin. Lee Yojung, Direktur Utama Muda dari grup Hanseong, selalu bergerak dengan ketenangan yang mematikan. Dengan postur tinggi dan tegap, bahunya yang bidang memanggul beban perusahaan bernilai triliunan. Namun ekspresinya selalu sedingin es kutub utara. Ia dikenal karena efisiensi brutalnya dan tatapan mata yang tak pernah menunjukkan emosi. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aura intimidasi Yojung. Sibi hanya memandang tumpukan dokumen di meja marmer dengan tatapan cuek dan sedikit bosan. Kemeja putihnya yang sederhana, dipadukan dengan kacamata berbingkai tipis, meneriakkan kesan praktis. Ia adalah seorang researcher jenius yang baru lulus dengan predikat summa cum laude, selalu menjadi juara satu di setiap jenjang pendidikan, kecuali dalam hal yang berbau drama atau, ironisnya, romansa. Nona Sibi, suara Yojung rendah dan tanpa basa-basi. Mari kita sudahi formalitas ini. Anda dan saya terikat dalam surat wasiat mendiang kakek Lee. Kita harus menikah. Sibi mengangkat kepalanya, menyandarkan punggungnya di kursi. Saya sudah membaca klausulnya, Tuan Lee. Pernikahan kontrak selama 1 tahun. Jika tidak dipenuhi, warisan yang dikhususkan untuk yayasan pendidikan kakek Anda akan hangus, dan bagian properti saya akan disita. Jelas. Yojung terdiam sejenak. Biasanya, wanita akan merengek atau mencoba merayunya. Sibi hanya menganalisis situasi layaknya soal ujian. Apakah Anda memiliki kekasih? Tanya Yojung. Sibi mengangkat bahu. Tidak romantis adalah moto hidup saya, Tuan Lee. Saya lebih tertarik pada algoritma kuantum daripada drama asmara murahan. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang orang ketiga. Ada geli yang nyaris tak terlihat di sudut hati Yojung. Hatinya yang lembut berbisik bahwa kejujuran wanita ini menyegarkan. Namun, lapisan esnya dengan cepat menutupinya. Bagus, kita akan hidup terpisah di kediaman yang sama. Jaga penampilan publik. Tidak ada kontak fisik yang tidak perlu. Terserah Anda. Jawab Sibi, mengambil pena. Di mana saya harus tanda tangan? Saya ada deadline proyek penelitian besok. Bab 2. Kehangatan yang tersembunyi. Pernikahan itu berjalan sesuai rencana Yojung, dingin dan transaksional. Mereka hampir tidak pernah berpapasan. Yojung tenggelam dalam pekerjaan, sementara Sibi menghabiskan waktu di perpustakaan rumah yang ia sulap menjadi laboratorium mini. Suatu malam, Yojung kembali larut. Ia melihat lampu belajar Sibi masih menyala. Saat melewatinya, ia mendengar gumaman panik. Sifat cuek Sibi tampaknya lenyap. Ah, sial, data ini salah. Kenapa chipsetnya meleleh? Yojung, meski enggan, melangkah masuk. Ia melihat Sibi sedang mengipasi sebuah komponen kecil dengan wajah frustrasi. Apa yang terjadi? Tanya Yojung. Sibi mendongak, terkejut. Tuan Lee, bukan urusan Anda. Saya hanya... Tunjukkan. Potong Yojung. Sibi ragu. Tapi desakan di mata Yojung tidak bisa diabaikan. Ia menjelaskan tentang desain baru untuk sistem filtrasi udara di sekolah-sekolah yang didanai Yayasan Lee, yang ia kerjakan sebagai janji untuk kakek Yojung. Yojung mencondongkan badan tegapnya di atas meja. Ia meneliti diagram itu dengan matanya yang tajam. Hatinya yang lembut tergerak melihat betapa bersemangat Sibi terhadap proyek amal. Logika Anda benar, ujar Yojung setelah beberapa saat, menunjuk sebuah titik. Tapi resistor ini terlalu lemah. Anda perlu menggunakan seri M yang bisa menahan lonjakan arus awal. Saya pernah mengerjakannya untuk proyek pabrik. Sibi terperangah. Yojung, CEO yang dikenal hanya tahu tentang pasar saham, ternyata memiliki pemahaman teknis yang mendalam. Ia menatap Yojung. Mata biasanya cuek kini dipenuhi kekaguman. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak hanya mewarisi perusahaan. Saya juga mewarisi garasi kakek. Jawab Yojung. Wajahnya kembali tanpa ekspresi. Dulu saya sering membongkar pasang mesin. Yojung mengambil suku cadang yang tepat dari sebuah kotak tua, menggantinya dengan gerakan terampil. Coba lagi, katanya. Mundur selangkah. Sibi menghidupkan sistemnya. Kali ini, tidak ada yang meleleh. Data mengalir sempurna. Berhasil, bisik Sibi. Wajahnya berseri-seri. Terima kasih, Tuan Lee. Yojung hanya mengangguk dingin. Namun ia tidak segera beranjak. Ia melihat Sibi tersenyum tulus.
Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sifat cuek Sibi hanyalah perisai. Di balik gelar juara satu dan kecerdasannya, ada hati yang murni dan bersemangat. Yojung tahu ini tidak romantis. Ini hanyalah kerja sama teknis. Namun, entah mengapa, keheningan di antara mereka setelah sukses kecil itu terasa jauh lebih hangat daripada pertemuan bisnis manapun. Selamat atas keberhasilan proyek Anda, Nyonya Lee, ucap Yojung, sebelum berbalik. Sibi hanya bisa menatap punggung tegap Yojung saat ia menghilang. Nyonya Lee, kata itu, diucapkan oleh pria dingin itu, memicu resonansi aneh di dada Sibi. Sebuah perasaan yang sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh rumus matematika. Bab 3. Sebuah pintu yang terbuka. Sejak malam itu, sebuah celah kecil tercipta dalam tembok tinggi pernikahan kontrak mereka. Yojung, dengan sifat dinginnya yang tak berkurang, mulai meninggalkan secangkir kopi panas di meja kerja Sibi setiap pagi. Persis 15 menit sebelum Sibi biasanya bangun. Sibi, yang cuek terhadap kemewahan, tidak meminta, tetapi ia meminumnya. Kopi tanpa gula, sama persis dengan yang ia buat sendiri. Ia membalasnya dengan meninggalkan sticky note sederhana di lemari pendingin Yojung, berisi jadwal harian Yojung yang dikompilasi dari laporan sekretarisnya, ditambahkan catatan tentang potensi kemacetan atau cuaca buruk. Anda pintar, Sibi. Mengapa repot-repot dengan hal remeh seperti ini? Tanya Yojung suatu pagi, tanpa menatap, saat mereka berpapasan di lorong. Saya adalah juara satu dalam efisiensi, Tuan Lee, jawab Sibi, sama cueknya. Mengetahui potensi bottleneck sebelum terjadi adalah prinsip dasar manajemen risiko. Itu bukan hal remeh, itu data. Yojung tidak berkomentar lagi. Namun sticky note itu selalu ia masukkan ke dalam saku jasnya sebelum pergi. Suatu sore, Yojung terpaksa membatalkan makan malam penting dengan investor asing. Ia tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Sibi sedang berjuang dengan kunci pintu utama. Perlu bantuan? Tanya Yojung. Tidak, jawab Sibi cepat. Mukanya sedikit memerah. Saya hanya tidak romantis. Dan ternyata juga tidak pandai dalam hal mekanis dasar seperti kunci. Yojung berjalan mendekat. Pria berbadan tinggi dan tegap itu berdiri di belakang Sibi, menciptakan bayangan yang melindungi. Alih-alih langsung mengambil kunci, Yojung meletakkan tangan kirinya yang besar di atas tangan Sibi yang memegang kunci, membiarkan kehangatan tubuhnya merembes melalui kain. Jangan terburu-buru. Kunci ini harus diputar dengan tekanan yang tepat pada sudut 30 pangkat cirk saat menariknya keluar. Bisik Yojung, suaranya sangat dekat di telinga Sibi. Sibi membeku, jantungnya berdetak kencang. Sebuah anomali biologis yang ia benci karena ia tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah kontak fisik paling intim yang pernah mereka bagi. Yojung menarik kunci itu perlahan, dengan Sibi masih menggenggamnya. Klek, pintu terbuka. Yojung segera melepaskan tangan Sibi. Sifat dinginnya kembali. Tetapi ia sadar betul bahwa ia baru saja menciptakan ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya. Hatinya yang lembut merasakan gejolak kecil yang ia yakini sebagai rasa bersalah karena melanggar aturan, tidak ada kontak fisik. Terima kasih, kata Sibi. Buru-buru masuk. Bab 4. Pengorbanan di balik data. Beberapa minggu kemudian, skandal menghantam grup Hanseong. Sebuah artikel surat kabar menuduh Yojung melakukan penipuan data untuk memenangkan proyek besar. Reputasi Yojung, yang selama ini dibangun di atas pondasi integritas dingin, mulai runtuh. Yojung mengurung diri di ruang kerjanya. Semua rekannya berbalik badan. Ia tahu tuduhan itu palsu, tetapi ia tidak dapat menemukan bukti kebocoran internal yang menyebabkan tuduhan itu. Saat Yojung duduk sendirian, merasa gagal, pintu ruang kerjanya diketuk pelan. Sibi masuk, membawa setumpuk printout dan 2 cangkir teh herbal. Saya tahu Anda tidak bertanya, Tuan Lee, kata Sibi, meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Sifat cueknya membuatnya terdengar tenang, namun matanya yang biasanya fokus pada data kini menunjukkan kelelahan. Tetapi saya sudah meninjau semua server cadangan Anda selama 72 jam terakhir. Yojung mendongak. Apa yang Anda lakukan? Sibi, itu bukan bagian dari kontrak. Saya tahu, jawab Sibi. Ini juga bukan hal romantis. Ini murni analisis.
Tuduhan itu memiliki pola yang jelas. Pola ini hanya muncul jika seseorang mengakses server tingkat 4 dengan password cadangan pada jam 2 pagi setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Ia mendorong sebuah printout ke depan Yojung. Akses itu menggunakan IP address dari rumah pimpinan Choi, yang baru-baru ini Anda kalahkan dalam tender. Yojung menatapnya tak percaya. Anda melacak data ini sendirian. Anda bahkan tidak memiliki akses administrator penuh. Saya juara 1 di kelas kriptografi. Tuan Lee, jawab Sibi, sedikit bangga. Saya tidak meretas. Saya hanya mencari anomali, dan anomali ini terlalu jelas untuk diabaikan. Yojung memandang wanita yang duduk di seberangnya. Badan tegapnya terasa sedikit lebih ringan. Sibi telah menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menggunakan kecerdasannya yang luar biasa untuk melindungi Yojung, suaminya yang dingin dalam pernikahan wasiat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kontrak di sini. Terima kasih, Sibi, ucap Yojung. Suaranya serak. Ia berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bersikap dingin. Ia mengulurkan tangannya, dan hatinya yang lembut memaksa dia untuk mengungkapkan perasaannya. Anda baru saja menyelamatkan saya. Sibi menatap tangan besar itu. Ia ragu sejenak. Ia tidak terbiasa dengan keintiman, apalagi yang romantis. Tapi ia melihat ketulusan di mata Yojung. Sibi perlahan meraih tangan Yojung. Genggaman mereka tidak bergairah atau romantis. Tetapi itu adalah genggaman kepercayaan dan pengakuan. Anda adalah pria yang baik, Tuan Lee, bisik Sibi. Wajahnya tersenyum samar. Hanya terlalu dingin di permukaan. Kakek Anda tahu itu, dan saya, sebagai juara 1 dalam analisis, kini juga tahu. Wajah Yojung melembut. Ia menyadari bahwa pernikahan wasiat ini, yang dibangun di atas surat-surat dingin, telah menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada warisan. Ia telah menemukan seseorang yang melihat melampaui kedinginannya, seseorang yang menggunakan kecerdasannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindunginya. Bab 5. Mencairnya lapisan es. Setelah insiden skandal, suasana di rumah besar Yojung dan Sibi berubah. Sifat dingin Yojung tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini diselingi oleh momen-momen kehangatan yang canggung. Ia mulai mencari Sibi, tidak hanya untuk urusan bisnis atau teknis, tetapi hanya untuk berada di dekatnya. Suatu malam, Yojung mendapati Sibi sedang mengerjakan perangkat lunak pengarsipan baru untuk perpustakaan yayasan. Mengapa tidak menyewa teknisi profesional? Tanya Yojung, bersandar di kusen pintu. Badannya yang tinggi dan tegap mengisi bingkai pintu. Sibi, dengan sifat cuek khasnya, menjawab tanpa menoleh. Mereka akan menagih Rp per jam. Saya bisa melakukannya lebih cepat, lebih baik, dan gratis. Ini efisiensi maksimum, Tuan Lee. Yojung tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang terjadi. Anda selalu berhitung. Hidup adalah serangkaian variabel yang harus dioptimalkan. Balas Sibi, seorang juara 1 sejati dalam segala hal. Yojung berjalan mendekat. Ia melihat Sibi tampak lelah. Ia tidak menawarkan bantuan, karena ia tahu Sibi akan menolak. Sebaliknya, Yojung mengambil selimut tebal dan menyampirkannya ke bahu Sibi. Jangan sakit, kata Yojung pelan. Data Anda tidak berguna jika hardware-nya rusak. Sibi terdiam. Itu adalah pernyataan yang paling dekat dengan perhatian yang pernah ia terima dari Yojung. Itu tidak romantis. Itu pragmatis. Dan Sibi menyukainya. Ia menarik selimut itu erat-erat. Terima kasih, Tuan Lee, jawab Sibi. Lee Yojung. Koreksi Yojung. Kita akan bercerai dalam 2 bulan. Setidaknya panggil nama saya sebelum kita kembali menjadi orang asing. Sibi menoleh. Ia menatap wajah Yojung, yang kini tampak lebih lembut di bawah cahaya lampu kerja. Lee Yojung, ulang Sibi. Ucapannya kaku. Tidak terbiasa dengan nama panggilan. Yojung merasakan hatinya yang lembut bergetar. Ia menyadari ia tidak ingin masa kontrak ini berakhir. Ia tidak ingin kembali ke dunia di mana tidak ada Sibi yang cuek, brilian, dan selalu meninggalkan sticky note berisi data yang penting. Bab 6. Perhitungan akhir. Waktu berlalu cepat. Sisa kontrak mereka kini tinggal 1 minggu. Yojung dan Sibi duduk di kantor pengacara yang sama tempat mereka menandatangani kontrak 1 tahun lalu. Dokumen perceraian terletak di meja di antara mereka.
Disiapkan sesuai kesepakatan awal. Pengacara memulai. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan Li, Nyonya Li. Tidak ada gugatan. Semua properti akan kembali ke pemilik semula. Yayasan mendapat warisan yang dijanjikan. Kami hanya perlu tanda tangan akhir Anda. Yojung mengambil pena. Sifat dinginnya kembali. Ia harus menutup diri agar tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ini adalah yang terbaik. Sibi adalah seorang jenius. Ia pantas mendapatkan seseorang yang bisa menjadi romantis. Bukan pria berbadan tinggi dan tegap yang hanya tahu tentang laporan keuangan dan sistem keamanan. Saat pena Yojung menyentuh kertas, Sibi angkat bicara. Tunggu sebentar, kata Sibi. Nadanya tenang dan cuek. Tetapi Yojung tahu. Dari cara Sibi memegang pena, ada perhitungan besar di benaknya. Sibi menarik selembar kertas yang ia siapkan sendiri. Itu adalah tabel yang rapi, penuh dengan angka dan persentase. Tuan Li, saya telah melakukan analisis risiko dan keuntungan untuk perceraian ini, kata Sibi. Selama 1 tahun terakhir, kemitraan non-romantis kita telah menghasilkan peningkatan efisiensi bisnis Anda sebesar 12%, dan peningkatan pendapatan yayasan sebesar 18%. Selain itu, dengan adanya stabilitas yang saya berikan, indeks kebahagiaan Anda meningkat sebesar 7%. Ini murni data yang dikumpulkan dari interaksi Anda dengan bawahan, Tuan Li. Yojung terkejut. Ia tidak percaya Sibi menganalisis tingkat kebahagiaannya. Maksud Anda? Tanya Yojung. Perpisahan akan menyebabkan penurunan substansial dalam semua metrik ini. Lanjut Sibi. Seolah-olah membahas penurunan harga saham. Sifat cuek saya menutupi fakta bahwa saya telah beradaptasi dengan variabel Anda. Dan saya menduga, berdasarkan data yang saya kumpulkan dari kopi pagi yang Anda buat dan selimut yang Anda berikan, Anda juga telah beradaptasi dengan variabel saya. Sibi menunjuk kolom terakhir dalam tabelnya. Juara 1 dalam analisis akan selalu memilih skenario dengan return tertinggi. Dan return tertinggi kita. Sibi menatap langsung Yojung. Dan untuk pertama kalinya, matanya bersinar dengan sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada kepintaran. Adalah dengan melanjutkan kemitraan ini tanpa batas waktu. Yojung menyingkirkan pena dan dokumen perceraian. Hatinya yang lembut kini sepenuhnya terbuka. Ia tersenyum. Senyum tulus yang menghilangkan semua lapisan es. Itu adalah perhitungan yang sangat pintar. Nyonya Li, kata Yojung. Suaranya dipenuhi kelegaan. Tapi bagaimana dengan aspek yang kurang matematis? Saya dingin. Sibi, saya tidak romantis. Sibi mengangkat bahu. Saya juga tidak. Saya lebih suka efisiensi daripada drama bunga. Tapi saya sudah menyiapkan update kontrak. Sibi mendorong selembar kertas lagi. Di bawah klausul, kewajiban suami istri, Sibi hanya menambahkan 1 kalimat tulisan tangan yang rapi. Lebih besar dari kewajiban baru. Memberikan data dan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan kedua belah pihak. Dan sesekali, minum kopi bersama di teras sambil membahas masalah yang harus dipecahkan. Lebih besar dari, apakah itu cukup romantis untuk Anda, Li Yojung? Tanya Sibi. Yojung meraih tangan Sibi di atas meja. Ini bukan lagi perjanjian dingin. Ini adalah janji. Itu adalah yang terbaik. Sibi, jawab Yojung. Jauh lebih baik daripada yang pernah saya hitung.